Ini karena saya tahu lebih dulu, bahkan ada calon praktek pengajar nih di sini. Calon praktek pengajar. Oke, di modul 1.4, jadi intinya ini tuh merangkum yang namanya materi-materi yang di dalam modul 1.4. Salah satunya adalah budaya positif tadi. Nah, di situ ada materi mengenai menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi di jenjangnya kita adalah taman kanak-kanak ya, pendidikan anak usia dini. Dan pasti untuk membentuk budaya positif di sekolah kan memang tantangannya beda dengan jenjang yang di atasnya. Nah, di sini budaya positif di sekolah memang perlu dilakukan, dan kita semua kan adalah seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan budaya positif sendiri merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan, biasanya gitu, terutama anak usia dini ya. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada murid yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan baik terhadap mereka yang melakukan perbuatan baik ataupun mereka yang sudah melakukan hal-hal tertentu yang sesuai target kita. Dan berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, jadi semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku siswa. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pun pasti memiliki alasan. Kadang kan kita seperti itu ya teman-teman. Kadang kita punya satu murid, ini kenapa kok begini? Ketika satu sisi kita langsung lihat di sudut pandang yang salah, kamu kok nakal ya, dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sisi yang lain, sebenarnya anak ini kenapa melakukan hal itu ya? Kan pernah mengalami sendiri. Ketika kita lihat dari sisi situnya, kemudian anak itu merasa open, terbuka dengan kita, terus bercerita, besar kemungkinannya anak itu akan merasa nyaman dengan kita, dan bahkan dia bisa meningkat ya kompetensinya. Merasakan nggak? Ya kan pernah merasakan gitu. Nah, alasan yang biasa tadi itu disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu dipenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Jadi yang berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal, foto, selfie. Nah, terus ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi ini kebutuhan penerimaan. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Jadi eksistensi, kebutuhan akan kemampuan diri, gitu kan. Dan kebutuhan kebebasan. Jadi kebutuhan akan pilihan. Dia bebas memilih apa yang dia inginkan. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Tadi masuk selfie gitu. Oke, next. Akan kesenangan ya. Ketika guru sudah mampu memahami kebutuhan dasar setiap siswa, langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan disiplin positif. Selama ini disiplin positif dipahami sebagai tindakan untuk membuat siswa patuh pada aturan sekolah dan guru. Nah, apakah seperti itu termasuk penerapan disiplin yang tepat? Ya. Nah, menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School, disiplin ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mungkin dia, supaya tidak dihukum, dia akhirnya bisa datang tepat waktu atau melakukan hal yang disiplin itu. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin biasanya kita ya, nanti ada kepala sekolah supaya imbalannya, jadi supaya nanti bonusnya lancar gitu. Salah satunya sekarang PKG. Nah, kalau PKG-nya tepat waktu kan insya Allah untuk bonus tunjangannya lancar. Kemudian
untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, ini tahap yang sudah di atas, ini tahap matang. Jadi poin yang ketiga ini tidak melihat imbalannya, tidak melihat ketidaknyamanan atau hukuman, tapi ingin menjadi orang yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi prinsip hidup. Nah, berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal, dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Jadi barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh, tapi kebutuhan itu hanya sementara, dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Ini ada di materi di soal-soal PS. Nah, barangkali itu juga pula yang menyebabkan bangsa kita kesulitan dalam membentuk karakter masyarakatnya. Mungkin kita secara tidak sadar melihat itu. Nah, contoh kecil seperti budaya antri, menaati peraturan lalu lintas, kebersihan, gitu. Berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah itu harus dilakukan dengan alasan yang ketiga. Jadi ini standar tertinggi ya. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya, atau motivasi internal. Oke. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Mungkin ada yang mau sharing mengenai ini keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah melakukan? Kalau di kita itu keyakinan kelas itu lebih ke arah aturan main ya. Biasanya kan kalau ada kegiatan pembelajaran bermain kan ada aturan mainnya. Ayo anak-anak, hari ini kita mulai kegiatan belajar mengajarnya, aturan mainnya seperti ini. Anak-anak maunya gimana? Sama dengan keyakinan kelas itu. Kita ingin kelasnya seperti apa? Maunya nanti Bu kalau mau ke toilet izin, nggak boleh diganggu temennya, harus menghargai gitu. Ini keyakinan kelas, masuk ke keyakinan kelas. Nah, hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri. Jadi karena hanya diri sendiri yang mampu mengontrol kita, bukan orang lain. Jadi jika belum bisa mengontrol diri menurut Ki Hajar, penerapan disiplin dilakukan orang lain dalam situasi merdeka, bukan keterpaksaan. Artinya siswa sendiri yang menginginkan dirinya menaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelas, seperti itu. Next. Nah, jadi ini salah satu contohnya. Mungkin selama ini kan teman-teman juga sudah melakukannya ya. Jadi kita menciptakan budaya positif di sekolah, di jenjang kita, anak usia dini. Yang pertama kan ini pada saat itu kegiatan menjaga kebersihan lingkungan, budaya positif. Bagaimana caranya kita ikut memiliki sekolah? Kalau bersih kan enak, jadi anak-anak kan tahu. Jadi kita tanamkan sedari dulu. Tapi memang tantangannya adalah secara nggak sengaja mungkin orang tuanya sendiri yang lupa, atau bahkan gurunya pun kadang sering lupa. Nah, yang kedua ini sabar mengantri, kan budaya positif juga. Jadi anak-anak berusaha ditanamkan sabar mengantri. Kemudian itu yang ketiga, pada saat kita kerjasama dengan puskesmas, berani untuk periksa gigi. Anak kan mesti takut gigi dia balik. Jadi berani. Yang penting itu dijalani dulu. Wow. Ini jadi keinginan untuk melaksanakan keyakinan universal datang dari siswa. Jadi disebut motivasi eksternal dan dapat diwujudkan dengan restitusi. Nah, sedangkan restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Jadi misal seperti menyelesaikan tugasnya tepat waktu gitu ya.
Jadi anak-anak berusaha ditanamkan sabar mengantri. Kemudian itu yang ketiga, pada saat kita kerjasama dengan puskesmas, berani untuk periksa gigi. Anak kan mesti takut. Aku gigi diapain? Ya lihat oh berani. Kan yang penting itu dijalani dulu. Seperti itu termasuk penerapan disiplin yang tepat ya. Nah menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School, disiplin ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mungkin dia supaya tidak dihukum, dia akhirnya bisa datang tepat waktu atau melakukan hal yang disiplin itu. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin biasanya kalau kita ya, nanti ada kepala sekolah jadi supaya imbalannya, jadi supaya nanti bonusnya lancar gitu. Salah satunya sekarang PKG. Nah kalau PKG-nya tepat waktu kan insya Allah untuk bonus tunjangannya lancar. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah ini tahap yang sudah di atas, ini tahap matang. Jadi poin yang ketiga ini tidak melihat imbalannya, tidak melihat ketidaknyamanan atau hukuman, tapi ingin menjadi orang yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi prinsip hidup. Nah, berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal, dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Jadi barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh, tapi kebutuhan itu hanya sementara, dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Ini ada di materi di soal-soal PR. Nah barangkali itu juga pula yang menyebabkan bangsa kita kesulitan dalam membentuk karakter masyarakatnya. Mungkin kita secara tidak sadar melihat itu. Nah contoh kecil seperti budaya antri, menaati peraturan lalu lintas, kebersihan gitu. Berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah itu harus dilakukan dengan alasan yang ketiga. Jadi ini standar tertinggi ya. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya, atau motivasi internal. Oke. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Mungkin ada yang mau sharing mengenai ini keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah melakukan? Kalau di kita itu keyakinan kelas itu lebih ke arah aturan main ya. Biasanya kan kalau ada kegiatan pembelajaran bermain kan ada aturan mainnya. Ayo anak-anak, hari ini kita mulai kegiatan belajar mengajarnya, aturan mainnya seperti ini. Anak-anak maunya gimana? Sama dengan keyakinan kelas gitu. Kita ingin kelasnya seperti apa? Maunya nanti Bu kalau mau ke toilet izin, nggak boleh diganggu temennya, harus menghargai gitu. Ini keyakinan kelas, maksudnya keyakinan kelas. Nah, tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri. Jadi karena hanya diri sendiri yang mampu mengontrol kita, bukan orang lain. Jadi jika belum bisa mengontrol diri menurut Ki Hajar, penerapan disiplin dilakukan orang lain dalam situasi merdeka, bukan keterpaksaan. Artinya siswa sendiri yang menginginkan dirinya menaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelas, seperti itu. Next. Nah, jadi ini salah satu contohnya. Mungkin selama ini kan teman-teman juga sudah melakukannya ya. Jadi kita menciptakan budaya positif di sekolah, di jenjang kita anak usia dini. Yang pertama kan ini pada saat itu kegiatan menjaga kebersihan lingkungan, budaya positif. Bagaimana caranya kita ikut memiliki sekolah? Kalau bersih kan enak, jadi anak-anak kan tahu. Jadi kita tanamkan sedari dulu. Positif
dipahami sebagai tindakan untuk membuat siswa patuh pada aturan sekolah dan guru. Nah, apakah seperti itu? Mencari muka. Supaya ibaratku mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukannya menjadi bahan pembelajaran agar dirinya menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat karakternya, dan penghargaan pada diri mereka sendiri pun menjadi bertambah. Jadi seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya kita break dulu. Jadi permainan cobalah buka. Jadi cobalah buka itu teman-teman mencari teman sampingnya. Ini kaitannya dengan yang tadi bahwa kita ini mengontrol diri kita. Nah, sebenarnya ada musik enak ya? Pakai musik? Iya Bu, musik apa ini? Oh iya. Wah, nyanyi pala apa gitu? Nggak selulit. Sudah. Tugasnya teman-teman mencari partner di sampingnya, kemudian berpasangan. Nah, lagu yang TikTok namanya. Nah, yang sebelah kiri itu mengepalkan salah satu tangan dan coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sekarang kita katakan yang jadi rekan A. Rekan A ya, kiri, sebelah kiri. Oke, rekan A. Kita berhitung 1 2 1 2 ya. Kita berhitung 1 2 1 2. 1 2 1 2 1. Nah, yang satu. Waalaikumsalam. Silakan. Itu dengan segala cara boleh membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang temannya. Supaya rekan yang tadi untuk membuka yang tadi. Nah, cobalah kita lakukan. Jadi cobalah buka di atas secara bergantian. Kita punya waktu 30 detik ya. Mulai dari sekarang. Gantian
tidak mau membuka. Iya. Tapi ada yang Mau akhirnya buka. rela pasrah dibukakan. Kita kan Boleh, berbagi. boleh Rasa dibukakan sing angel. Boleh sharing yang kelompok berhasil membuka kepalan tangan. Siapa? Itu. Ini enggak, ini cara yang amplopan, Bu. Saya dibukakan karena dititik. Saya buka Berdiri, karena berdiri buat Kalau saya berbagi. berdiri. Jangan disita apa di sini. Silakan berdiri. Ayo berdiri diceritakan. Ceritakan. Kenapa? Saya tadi saya buka. Terus saya dikit-dikit. Oh. Ini gak kuat dikit-dikit. Mas Ahmed nampak karena saya buka karena memang sama-sama diajak bermain terus Penyiksaan fisik ya. Terima kasih Pak. Yang kekeh tidak mau membuka dari tim biru sama tim coklat. tapi kami juga mau, Mbak. Karena mau dibujuk beli mixu. Oh, itu bukan saya yang dibuka. Coba sharing Bu Ratna. Berdiri Bu. Ayo. Zoom Kak. Boleh. Ya, karena tadi saya itu digelitiki, sedangkan saya itu meskipun digelitiki gak mempan gitu. Jadi tetap kekeh. Tapi ibu ini juga gak bisa mempan dia. Gak mempan. Terus ibu ini gak mau dibuka karena gak mau beli mixu. Mau yang lain mungkin. Beli Mas mau. Karena gak mau berbagi. Karena ini milik saya. Jadi pendiriannya kuat. Gitu, ini punya saya nggak mau. Ada yang nggak mau berbagi. Jadi ini punya saya sendiri, nggak mau saya bagikan ke yang lain. Ada yang mau sharing lagi? Bu Lala. Berdiri dong. Menanggapi Tadi gimana Bu Lala? Ada yang berhasil atau juga tekan? kalau saya itu apa lebih nggak tega gitu. Gitu, nggak tega jadinya. Udahlah, tak buka lagi sebenarnya. Oh, kau ya. Kalau tadi saya menanggapi dari Ibu Ati ya, karena kekeh gitu ya. Apakah itu termasuk sebuah proses ini emosional yang seperti egoisme atau gimana gitu? Mohon. Pencerahan. Sebentar saya tak cari center. Oke, ada lagi yang mau sharing? Ya. Oke, berdiri ya. Terima kasih. Ya, kalau tadi yang kekeh atau enggak kan karena itu sebuah prinsip ya, sebuah sesuatu yang dipegang prinsipnya dia. Apabila dia mau membukanya kan sesuatu itu ada dua hal, mungkin dia dalam mengambil keputusan itu bisa dipengaruhi, tapi ada juga yang mengambil keputusan itu setelah dia mengalami sudah dipikir, sudah memikirkan ini kanan kiri, sembilan hasil keputusan itu sudah pengambilan keputusan itu sudah dilalui sama dia sudah uji coba sehingga dia tidak mau prinsipnya dia itu dibuka. Kalau menurut saya itu, tapi ada juga yang dibuka gitulah. Kenapa? Karena mungkin belum melalui tahapan-tahapan yang lainnya. Jadi, oh iya sih mungkin punyaku ini, prinsipku ini mungkin kurang itu ya. Jadi aku perlu teman untuk ini saya perbaiki lagi. Jadi dibuka. Itu menurut saya. Terima Terima kasih. kasih. Ada lagi? Ada lagi? Oke, nah mungkin tadi ya Bu Lala, next. Nah, Bu Lala tadi sempat tanya, nah itu mungkin salah satunya disampaikan sama Bu juga. Jadi memang ini berkaitan dengan yang namanya prinsip. Nah tadi intinya bahwa kita semua adalah sebagai individu yang memang mengatur diri kita sendiri. Kalaupun seandainya itu mereka atau beliaunya mau membuka, berarti hal tersebut mungkin tidak terlalu penting. Yang katanya tadi ada bilang PPN. Ada mungkin merasa loh ini Kasihan. ada yang kasihan. Iya, kalau kita kadang apa ya? Memang barang ini perlu. Tapi hati-hati. Tapi ya. Nggak semuanya bisa kita bagi ya. Bisa dibagi.
Jangan ya. Berbalik suami itu. Oh, itu ja. Tadi yang sudah kita lakukan adalah kegiatan romantik. Kita bersama rekan di samping melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, katanya yang tadi jadi tugasnya mengepalkan salah satu tangan dan membayangkan menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan kita. Dan tugasnya yang mengepalkan tangan itu menjaga sekuat tenaga karena begitu pentingnya dengan kehidupan Anda. Nah, yang rekan satunya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan temannya, boleh dengan cara dibujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari dengan uang segar. Jadi super Indo ya. Dan supaya bisa bersedia membuka kepalan tangan. Jadi intinya dalam kegiatan ini kita bisa melihat setiap individu pasti punya pilihannya sendiri-sendiri dan siapa sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk diri kita seperti itu. Nambahin Bu ya. Tadi oke, berarti tadi Bu Afifah berarti itu apa namanya? Tidak membujuk, tidak mengintimidasi saya gitu loh, cuma memelas gitu loh. Itu adalah trik Jadi dari kayak membujuk. hati, Trik ya, membujuk. Membujuk rayu. modus itu loh yang nggak paling dalam. Bahasa kerennya modus. Ya akhirnya saya gimana ya? Akhirnya terenyuh. Kasihan terenyuh gitu loh. Dulu kasihan akhirnya baper. Jadi nggak harus itu merugikan saya bukan, Nah, iya, iya. nggak selalu. Jadi ya udahlah gitu, kasihan aja, Iya. melas. Terima kasih Bu Lala. Sama-sama. Ini berarti Bu Lala punya karakter yang begitu mulia ya, baik hati, iya kan? Iya, karena kan memang yang namanya kontrol diri itu kan berbeda-beda dan yang pasti ada yang memang punya jiwa yang begitu mulia. Salah satu, kalau bahasa ininya KTK-an ya, dan gitu. Dan makanya cocok sekali menjadi guru TK ya. Terima kasih. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ini kita masuk di perubahan paradigma belajar. Kalau yang tadi jadi kaitannya memang tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, karena memang semuanya itu adalah dikembalikan ke diri kita masing-masing. Sama seperti kita mengembalikan ke anak-anak. Jadi kontrol dirinya sampai sejauh mana. Hanya memang anak dalam anak usia dini kita sebagai pendidiknya berusaha menanamkan disiplin positif ke anak-anak kita. Nah, ini perubahan paradigma belajar. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti itu. Tapi ada juga murid yang ketika kita bujuk dengan cara kita, dia mau melakukannya. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ini seperti kasusnya Bu Lala tadi ya. Bu Lala mengizinkan ke temannya, kontrollah aku. Mengizinkan. Jadi, dan saat itu bentuk guru menjadi sebuah kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Jadi ini adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid nanti akan menyadari ya. Jadi mungkin awalnya, nah seperti ini kan dikontrol sama yang pegang handphone. Nah kan gitu. Nah dalam jangka waktu tertentu pembicaranya sadar. Kami tidak diajak. Gitu ya. Nah, jadi ini
kembali ke murid. Jadi murid-murid itu belajar tentang diri mereka sendiri, gitu. Jadi kadang malah sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, siapa yang biasanya? Tidak berlaku untuk orang. Oh, keren. Ya, Ada sih beberapa. ada yang dengan suara tinggi, ada yang suara halus, tapi dengan bahasa halus dengan nada tinggi. halus ya, bagaimana ya? Ekspresi wajahnya. Suara tinggi, bahasa isyaratnya Ah, baik. bahasa isyarat. Matanya dibesarkan gitu ya. Kok kesamaan itu tambah ombong. Ada arah kiri. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Jadi apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kerja. Dan pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Dan nantinya sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya. Next. Nah, di sini melalui ilusi kontrol menurut Dr. William, jadi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk bekerja. Nah, biasanya kita merasa kita ini orang dewasa, kita bisa punya hak untuk memaksa, biasanya gitu. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, mandiri dan bertanggung jawab. Dan disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. 1 jam belum. Karena videonya dalam 1 jam. Nah, cut dulu Kak. Nih, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua bervariasi. Nah, ini yang tadi ya. Jadi memang ada yang bersedia membuka, ada yang bertahan menutup. Pertanyaannya adalah siapa sesungguhnya yang memegang kontrol? Iya, ada yang dimiliki anaknya diberikan oleh. Gitu. Jadi ini stimulus respon, kemudian teori kontrolnya seperti apa. Nah, stimulus responnya adalah kebutuhan kita sama. Nah, di teori realitas kebutuhan kita berbeda. Dan di stimulusnya semua orang melihat hal yang sama, sedangkan di teorinya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tidak terlihat ya, saya bacakan ya. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan di teori, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mungkin ada yang mau sharing di poin yang ketiga. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada yang mau sharing? Bukan panjang berat. Ada yang mau sharing? Bu Ika? Pertama, mohon ilmunya juga. Benar, silakan. Berdiri benar. Pandangan sama dengan kita. Masih ini ini coba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Ya, itu seperti ini. Kita mempunyai suatu ide, suatu pendapat. Nah, bagaimana agar orang lain itu menyetujui pendapat kita dengan memberikan bukti, memberikan analisa-analisa sehingga orang itu, oh ternyata idenya bagus juga ya, oh aku setuju. Nah, seperti itu pandangan yang merupakan idenya dia seperti itu. Lebih baik kalau aku seperti ini, bagaimana kita ungkapkan sama dia punya ide, kita punya ide. Nah, kemudian ide kita
sampaikan, aku punya ide kayak gini, ide saya juga bagus, ideku kayak gini. Apabila ditambah seperti ini gimana? Supaya yang idenya tadi, oh iya, tertarik dengan pandangan kita, supaya kita seide sama dengan pandangan kita. Itu yang poin stimulus respon. Kemudian yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, orang tersebut kan mempunyai ide, punya pandangan tentang dunia itu seperti apa. Kita pahami, oh maksudnya dia itu seperti ini, apa sih yang diungkapkan idenya, kedepannya bagaimana, belakangnya apa, kita tarik supaya kita juga memahami apa yang dipikirkan, apa kedepannya, akibatnya apa, sebabnya apa, seperti itu, sehingga kita juga paham pandangan dia. Kalau menurut saya. Terima kasih. Dan benar ya, jadi memang semua orang pasti punya pandangannya sendiri-sendiri dan tergantung dari sudut pandangnya. Hanya ketika memang sudah berusaha menanamkan budaya positif, ketika kita melihat sesuatu dengan cara yang positif, itu nanti insya Allah hasilnya akan menjadi positif. Jadi bisa dilihat ya, kalau di sisi ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, nah yang lain semua perilaku memiliki tujuan. Gitu. Nah mungkin yang lain, orang lain bisa kontrol saya, satunya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Next. Nah disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi keluarga memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Disiplin positif memiliki 4 komponen. Jadi identifikasi jangka panjang, memberikan kehangatan dan struktur, memahami cara berpikir dan perasaan anak, dan pemecahan masalah. Jadi ini bukan melulu tentang hukuman. Next. Nah, memiliki 4 komponen ya. Jadi selain mengidentifikasi tujuan jangka panjangnya, kemudian memberikan kehangatan dan struktur. Mungkin teman-teman bisa merasakan sendiri ya, ketika anaknya sering kali mendapatkan banyak cercaan, banyak makian, emosi marah dari orang tua, itu nanti mungkin semakin dewasa perilakunya berbeda dengan anak yang ketika dari awal kita berusaha memberikan kehangatan ke anak-anak, hasilnya pasti akan beda. Lebih nyaman dengan kita sebagai mungkin selain kita orang tua dan ini ya, anggapnya kayak teman. Dan berusaha memahami cara berpikir dan perasaan anak tanpa menyingkirkan batasannya. Tetap harus ada batasan. Nah, seperti ini. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu beberapa di antaranya adalah kemandirian, tanggung jawab. Jadi beberapa yang memang harus kita ajarkan ke murid-murid kita. Jadi supaya menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, itu kita ajarkan, kita tumbuhkan pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan. Salah satu yang penting adalah cinta Tuhan dan segenap isinya. Kemudian mandiri, bertanggung jawab, jujur, hormat dan santun, suka menolong, terus gotong royong, baik, rendah hati, toleransi, segitu. Nah, dalam bukunya Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi posisi terendah adalah ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, supaya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan posisi yang paling tinggi adalah untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. 5 kebutuhan dasar memiliki tujuannya. Jadi ada yang membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ada kan anak yang seperti itu, biasanya anak-anak yang suka mencari perhatian. Oke. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar, bisa jadi itu karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Terkadang mereka ingin diperhatikan. Next. Nah, restitusi sendiri adalah proses
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Jadi contohnya adalah ketika habis melakukan kesalahan, biasanya bu guru kan mendamaikan, selesai, dan kembali lagi ke teman-teman. Bukan malah memberi batasan. Ini ya, jangan dicontoh, jangan main sama yang ini. Itu nanti jadi batasan. Nah, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah itu, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Mungkin ada yang mau sharing yang sudah pernah melakukan restitusi. Saya rasa teman-teman itu pasti pernah. Iya. Ternyata yang melakukan ini namanya restitusi. R&B. Anak perempatan. Gitu. Jadi memang penekanannya adalah bukan bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi sebelumnya kita pasti punya motivasi untuk Kasus yang pertama. Dia bertengkar sama Mas Johan, sampai Johan manggil Johan sama Mas Johan. Kenapa? Ayo. Kenapa nak? Kenapa kau suka mengejek Johan? Ayo. Bagus mana punyamu sama Johan? Boleh mengejek teman. Boleh tidak mengejek teman. Boleh tidak mengejek teman. Tak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Perbuatan apa itu? Jelek apa baik? Jelek apa baik nak? Jelek. Iya. Baca kalau diejek sakit hati tidak? Terluka tidak kalau diejek? Iya. Nggak boleh dilakukan lagi ya. Iya. Kedepannya nanti gimana? Sikapnya baik apa tidak sama Mas Johan? Baik atau jelek? Baik ya, janji ya. Janji ya. Oke, terima kasih. Tos. Kasus yang kedua. Nah, Mbak Firza kan Bu Eka yang kemarin rapat, ya. Habis itu ternyata ada bu guru bilang Mbak Firza ke toilet, tapi Mbak Firza ke toiletnya nggak kencing, cuma main air. Ayo, kenapa? Oh, cuci tangan. Tapi kok sering meninggalkan kelas, cuman ke toilet? Kenapa? Bosan sama kegiatannya atau kenapa? Salahnya teman-teman nanti kalau aku nanya pasti nggak diingatkan. Oh, nggak dirayain sama teman-teman. Ya wis biarin. Kan namanya teman-teman itu kan nggak sama ya. Kalau nggak dirayain ya biarkan ya. Itu kira-kira kalau berbohong sama bu guru baik atau tidak? Jelek ya, perbuatan jelek ya. Besok lagi supaya jadi anak baik, Mbak Firza berbohong atau jujur? Jujur. Iya, jujur ya, nggak boleh bohong lagi ya. Jadi anak baik ya. Kita sepakat ya. Janji sama-sama. Tos dulu boleh. Terima kasih. yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Mungkin ada yang mau sharing yang sudah pernah melakukan restitusi. Saya rasa teman-teman itu pasti pernah. Iya. Ternyata yang melakukan ini namanya restitusi. R&B. Anak perempatan. Gitu. Jadi memang penekanannya adalah bukan bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah
Jadi pada dasarnya ketika murid sudah menyadari akan keyakinan kelas akan terbentuk kedisiplinan. Nah, upaya pembentukan karakter menjadi tanggung jawab guru dan orang tua. Next, jadi tidak hanya mengajarkan kognitif, tapi lebih ke arah mereka untuk pembentukan karakter. Next. Terima kasih, Bang. Sebelum saya tutup, jadi memang saya rasa memang tugas kita adalah kita sebagai guru adalah tugas yang sangat mulia. Seperti tadi berjiwa mulia yang karakter yang sudah dipegang Bulala. Jadi mungkin dari sini di murid yang dahulu yang tahun bulan April itu masih anaknya itu mau adakan kesepakatan kelasan tempatnya, terus mainannya dirapikan apa, tapi di tahun yang sekarang ini sudah kita buat kesepakatan kelas gitu ya, masih berat. Sudah seenaknya dia tidak mematuhi kesepakatan kelas, padahal sudah didudukan. Sudah. Nah itu bagaimana caranya? Ya dengan saya diberi motivasi agar anak ini mau kesepakatan kelas itu mau dipatuhi. Padahal yang lainnya sudah iya, yang tinggal satu anak itu. Ada yang tahun kemarin itu anaknya kebetulan enak gitu, jadi kesepakatan kelasnya apa hari ini apa ini terus ini dia selalu mengutarakan pendapatnya gini oke sudah dipatuhi. Jika kemarin itu juga ada yang melakukan kesalahan, dia menyadari ketika kemarin ini jatuh mainannya tapi sekolah aku tak rapikan. Oke, dan dia pulang sekolah ganti baju kembali ke kelas dia rapikan, terus ada temannya yang belum pulang dibantu. Nah untuk yang tahun ini kita buat saya sama kesepakatan kelas misalnya pagi kesepakatan kelas hari ini apa ini sudah deal ya kalau yang enggak bagaimana ini dia yang melontarkan, tetapi ada salah satu siswa yang tidak mau, dia sudah seperti itu. Nah itu menurut dengan bagaimana cara menanggapi si anak yang satu ini? Terima kasih. Benar ya. Jadi mungkin permasalahan yang tantangan yang disampaikan Bu Nur tadi adalah sepertinya saya juga sama. Kalau dilihat dari kronologis ceritanya, berarti satu anak itu Ya. memang yang cenderung untuk tidak menyetujui akan hal ini. Ya, Cenderung untuk padahal mencari itu sudah iya, cenderung dengan melakukan tidak persetujuan. Nah, itu bisa dikatakan jadi rezeki-rezekinya kita ya. Nah, tapi terus bisa kita lakukan proses segitiga restitusi ke anak tersebut. Jadi kita lakukan segitiga restitusi kepada si anak tersebut, kita arahkan, kita ajak sharing. Jadi sebenarnya dia keyakinan dari dalam dirinya itu seperti apa? Kenapa dia kok tidak mau menyepakati keyakinan kelas yang sudah didiskusikan bersama teman-teman? Nah, kemudian alasannya apa? Jadi seperti di tahapan segitiga restitusi kan pertama kita tanyakan dulu ya, kenapa? Kemudian kita yakinkan ke mereka mengenai keyakinan kelas, keyakinan nilai kebajikan itu tadi ya. Setelah dari situ akan muncul permasalahan biasanya dia, kenapa dia melakukan itu. Kemudian setelah itu biasanya sudah dapat solusi dan kita lanjutkan dengan kita kesepakatan. Begitu ya, mungkin yang bisa. Tapi anaknya nggak bisa. Sudah kita Sudah dapat segitiga restitusi. yang maunya apa, ininya apa, gimana kesepakatan Berjuang terus. ya Berdua berdua saja. saya itu kan menangkan Gimana saya ikut? gitu. Oh iya. Berarti mungkin dilakukan segitiga restitusi kedua Nah, ya. berarti kan harus ada namanya satu bagian mulai lagi dari kayak apa namanya? Kalau dulu itu tahap yang PTK ya. Jadi saya sangat percaya. Karena ini kenapa ya? Berarti saya gagal. Saya apa yang kedua kali sudah apa tidak sih lagi. Benar. Sampai anaknya lulus sepertinya. Dan benar itu nanti arahnya kembali ke akhirnya tahap yang ketiga itu
juga sudah bagus, pendidikan sekolah juga sudah bagus, antara orang tua dan wali murid, antara orang tua dan guru juga sudah sinkron, tetapi bermain pada saat di luar jangkauan orang tua dan jangkauan guru. Nah, itu yang lebih banyaknya di situ. Jadi karakternya yang nampak adalah karakter anak dengan predikat dia lokasi bermain. Apakah bisa disebut dengan kurangnya dari bimbingan dan perhatian dari orang tua? Karena ada biasanya orang tua bekerja terus anaknya sudah berhenti dari gurunya masuk ke rumah, ternyata tidak ada orang tua karena orang tua bekerja di luar, hasil dia bermain dengan tetangga yang ada. Tetangga pun juga meskipun orang tua kadang kan omongannya juga ya beda sesuai, jadi nggak mungkin anak ini akhirnya meniru karena pola yang dilihat dan didengar sama dia adalah orangnya ya itu saja. Jadi yang kita masuki kebaikan hanya sekian persen dari jam-jam selama satu hari. Nah, kita kalah dengan yang biasanya dia dengan dari lingkungan seperti itu. Iya. Jadi memang itu kan fenomena yang memang tantangan yang sering terjadi di sekitaran ya. Tapi memang insya Allah kalau diawali kan begini ya, teori sama yang dilakukan di realita memang kan sedikit beda dengan yang namanya timbangan. Tapi kalaupun dengan kita sudah mengikuti tahapannya dan dengan apa tadi itu loh, ketulusan hati ya, insya Allah pasti akan bisa. Kan nggak mungkin kita nambah jam anak itu bisa terjadi pada saat anak sudah matang usianya. Pada saat anak matang di usia TK, tetapi karakter itu kan harusnya ada di usia SD. Ya kita di situ usia yang nanti di SD tidak bisa anak ini terus di TK juga. Jadi ya untuk kematangannya berarti bukan pada saat TK, belajar lebih di SD. berarti kan di jenjang yang kita sekarang memang kita tanamkan di poin-poin awalnya. Semoga berkesinambungan nanti di SD. Semoga iya, karena SD kan waktunya durasinya 6 tahun. Kita hanya 2 tahun. Dengan anak yang biasanya tidak sekolah di rumah dengan lingkungan yang seperti itu, kemudian masuk sekolah, ya ini juga akan membawa pengaruh juga ke temannya. Tetapi mungkin sudah berkurang untuk presentasinya, tidak sebesar pada saat dia masuk awal. Iya, Tapi masih ada. Karena lingkungan itu tadi mempengaruhi dia. iya. Jadi seperti itu. Kalau kemarin itu kayak ya kemarin yang sempat belajar di kan saya lihatnya memang anak itu kertas kosong. Padahal kalau memang dari sudut pandangnya diajar itu kita hanya menebarkan karakternya. Karakternya yang baik, yang tidak baik dituliskan. Dulu pemahamannya ya anak itu kita mungkin Seringnya yang saya temui malah orang tuanya yang diajak ngobrol dengan diberikan sedikit ayat, karena mungkin juga mau tahu ini kenapa kok seperti di sekolah itu kan sulit, kita agak mungkin dari orang tuanya pun belum paham dengan yang namanya peraturan di rumah itu belum ada. Jadi mereka belum tahu belum tidak ada peraturan ya. Ada peraturan ini timingnya kamu jam belajar, jam sholat, jam berapa tidak ada. Begitu anak masuk ke sekolah menemui kita sama orang asing ya kan, orang tuanya dan memberikan kita memberikan mereka peraturan apa-apa gitu. Mereka bingung siapa kamu gitu. Dia mama kamu betul-betul tapi mamaku papaku nggak ngasih peraturan di rumah. Kenapa kamu ngasih aku punishment loh? Kamu menjadikan aku reward.
kamu beginikan aku, kamu ngasih aku peraturan. Tapi mereka kayak mikir, halo ngapain? Aku di rumah juga nggak diapa-apain. Begitu dikonfirmasikan ke orang tuanya itu jawabannya, oh jadi harus begitu ya Bu Guru di rumah itu. Jadi rasanya kita nggak ngajari anaknya aja, Orang kita tuanya. ngajari orang tuanya juga. parenting. Parenting ya. Kaitannya sama parenting. Jadi akhirnya nanti ini berkesinambungan terus seperti ini. Jadi ya banyaknya seperti itu dan dengan lingkungan kita non sewu yang seperti ini aku sama tahu. Jadi ya kita nggak bisa menyalahkan karena kesibukan orang tua yang memang dua-duanya harus mencari uang sekali hari ya. Benar. Belum. Ini apalagi mungkin ini tantangan ya. Iya. Bismillah. Jadi istilahnya anak kenyang nggak kenyang yang penting berangkat sekolah. Oh iya. Betul. Kadang ya sudah yang penting aku udah kasih makan, entah makannya itu gizi atau tidak. Yang penting aku udah kasih makan, tak berangkatkan ke sekolah. Terserah Bu Guru mau diapakan. Yang penting anakku bisa mojois, boleh. Itu. Masalah karakter. Nah, kalau pengalaman saya itu dari sebelum kita menerima murid, kita itu kan tanyakan dulu apa yang namanya itu screening ya. Screening ya. Kita screening dulu anaknya, kemudian orang tuanya itu menyekolahkan kita itu tujuannya apa? Apa? Nah itu sekarang kita boleh kita catat, kemudian kita adakan rapat, kita akan parenting, kita semakan dari sekolah itu seperti ini, visi-visi kita gini. Jadi antara orang tua sama yang punya sekolah yang kepentingan mempunyai visi dan misi yang sama. Misalkan pendidikan di sekolah seperti ini, nah diharapkan di rumah seperti ini. Yang misalkan yang namanya aku pengen bisa mecanis tuh, nah kita pahami. Nah itu makanya di awal kan di screening dulu anaknya, kemudian ini adalah parenting gitu. Kalau menurut saya itu dari awal-awal saya juga waktu itu oh iya ya benar ya, jadi harus diadakan screening. Dan screening itu tidak hanya satu waktu masuk nanti kelas naik tingkat juga diadakan lagi. Di screening itu setiap tahun ada. Kalau menurut saya supaya kita juga gurunya juga enak. Oh anak ini ternyata screening kan ada macam selain kita tahu minat bakatnya dia, kita juga tahu oh dia itu di audio, oh dia di visual, oh dia di kinestik. Jadi memudahkan kita juga. Iya. Nah masalahnya Kenapa ya? Kita salahkan di FM. terima kasih. Terima kasih. Ini kan karena adzan ya, tapi kita sudah masuk di tahap akhir. Jadi sekalian saya tutup. Sebelumnya terima kasih atas sharing tambahan ilmunya dari Bu Nur, Bu Ika Umi, sama Bu Tria. Jadi memang ini satu wawasan yang baru untuk kita semua dan bisa kita ambil sisi positif, kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Contoh keyakinan kelas yang untuk anak pendidikan usia dini salah satunya karena yang sederhana saja. Bu Ika Umi sama Bu Tria. Jadi memang ini satu wawasan yang baru untuk kita semua dan bisa kita ambil sisi positif, kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Contoh keyakinan kelas yang untuk anak pendidikan usia dini salah satunya karena yang sederhana saja. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.